warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah. Semoga yang di rumah dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Yang lagi kekurangan uang tiba-tiba dapat rezeki mendadak nomplok. Amin. Masya Allah. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak buat yang di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam itu indah. Dan terima kasih banyak juga buat jamaah yang sudah hadir di studio. Coba kita cek dulu Ustadz, dari mana jamaah yang sebelah kanan? Majalengka. Masya Allah, sekali lagi Bu. Majalengka, Langkung Sae. Masya Allah. Yang sebelah kiri dari mana? Dari mana? Oh sama, kiri kanan, tepuk tangan dulu dong. Makasih banyak ibu-ibu udah mampir ke sini. Seperti biasa ya. Sebelum kita mulai hari, biasanya kita harus cari yang seger-seger dulu. Ya, coba yang di rumah juga ikut ya. Semua begini mukanya, tutup. Tutup. Kita senam dulu ya. Supaya segar semua belajarnya. Tuh, 2, 3. Sehat, 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 kuat, 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 panjang umur, alhamdulillah. Sekali lagi dong, 2 kali kalau pagi. Yang di rumah ikut Yang dong. di rumah ikut. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat, 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 kuat, 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 panjang umur, alhamdulillah. Ya hayu ya kayu. La ilaha illa birahmatika. iya Itu boleh. dari awal dari situ. Oh, Masya Ya Allah. Allah yang maha kuat, yang maha apalagi Mengurus makhluk. Mengurus makhluknya, Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz Maulana udah seger sekarang waktu kita sama-sama belajar. Jamaah, saya mau tanya, pernah nggak ngalamin Bu? Abis berbuat kesalahan, tiba-tiba dapat hukuman dari Allah, pernah? Oh langsung kontan. Yang langsung kontan pernah Bu? Abis ngomongin temen, tiba-tiba bibirnya sariawan, ya kan? Temennya digosipin. Ini sariawan sebelah saya. Enggak. Ada orang habis ngomongin temennya, tiba-tiba giginya copot. Ada juga. Ya. Enggak, kalau saya itu Apa gara-gara itu? makan kacang. Oh, gara-gara makan kacang. Kacangnya keras, sudah lama. Jatuh-jatuh segigi-gigi. Nah ini Masya Allah. Tapi banyak nih ya. Kita banyak yang udah berbuat dosa hidupnya. Malah kelihatan tenang-tenang aja. Ini justru yang lebih bahaya. Hal ini pasti harusnya kita merenung. Apa aja nih yang udah kita lakukan, kesalahan-kesalahan kita. Supaya Allah nggak negur hambanya secara keras. Ini Masya Allah. Nah sekarang kita bahas tema hari ini luar biasa. Apa Ustaz temanya? Apa benar teguran Allah bisa datang cepat? Sekali lagi dong, coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Apa Apa benar Apakah teguran Allah bisa datang cepat? Lincah ya yang ngajakin ini ya, ngasih tema. Kita lihat dulu nih sebuah video tayangan nih tentang kejadian yang tidak terduga di depan Ka'bah. Ini di tayangannya. Padahal kejadiannya itu tawafnya di malam hari ya. Ini merah banget mukanya. Ini Dan dia yang- merasa loncat-loncat merasa kebakar kali. Ini jadi pertanyaan saya dan istri saya di rumah. Kenapa kok ini orang kok tiba-tiba ngerasa dirinya kebakar? Apa dia bikin maksiat apa di depan Ka'bah sampai akhirnya kayak gitu? Mungkin ada sedikit komentar Jadi dari guru-guru kalau kita nih. menurut maaf ya, buat semua yang mau berangkat ke tanah suci, yuk sebelumnya kita tobat dulu. Oh, Jangan ada betul. omongan begini, aku nanti di depan Ka'bah baru tobat. Nah, pertobatan itu kadangkala ada seperti itu yang tadi. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana Habib, boleh duduk. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana dan Habib. Kita lanjut Ustadz Syam. Siap, Nah Bang nih Fadli. izini Ustadz Syam nih. Kita coba bahas satu persatu. Kenapa ada orang yang ditegur sama Allah ini cepat? Ada juga yang lama.
Pertanyaannya, sebenarnya apa sih rahasia di balik cepat atau lambatnya teguran Allah itu datang? Apa dilihat dari seberapa besar atau seberapa banyak dosanya? Atau bagaimana konsepnya? Mohon izin penjelasannya, silakan. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tabi guru kami Habib Nabil Ustaz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah, sesungguhnya Allah menunda tapi Allah tidak pernah melupakan. Allah bisa saja menunda tapi Allah tidak pernah melupakan. Ada yang ditundanya cepat, ada yang ditundanya lambat, ada yang tidak jadi karena dia sudah bertaubat. Maka setiap yang dilakukan mesti ada balasannya, baik itu di dunia dan sudah pasti ada balasannya di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan ada balasannya, sekecil apapun keburukan mesti ada balasannya. Maka Allah tidak pernah melupakan, tapi kadang Allah tunda. Ada yang ditunda dalam waktu yang singkat, ada yang ditunda dalam waktu yang lambat, ada yang dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan taubatnya. Maka mestinya kita maksimal dalam hal pertaubatan. Jamaah, lalu apa dilihat dari seberapa banyak ataupun besar dosanya atau seperti apa? Maka apapun kejadian yang menimpa kita, yang membuat kita semakin dekat kepada Allah, sesungguhnya itu adalah anugerah. Dan apapun kejadian yang menimpa kita, yang membuat kita jauh dari Allah, sejatinya itu adalah musibah. Meskipun seluruh manusia mengatakan, ih enak banget hidupnya, rizkinya lancar, badannya sehat. Tapi justru makin jauh dari Allah, sejatinya itu adalah musibah. Tapi sekalipun semua orang mengatakan, ih kasihan banget ya hidupnya, udahlah ditinggal sama lakinya, bangkrut usahanya, penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Tapi semua itu membuat orang itu tambah dekat sama Allah. Sejatinya itu bukan musibah, sejatinya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini buat ngukur diri kita ini. Kenapa ya Allah kasih saya begini, tapi justru membuat kita dekat sama Allah. Maka itu bukan azab, itu adalah anugerah. Tapi begitu banyak pun anugerah menurut manusia, ih enak banget hidupnya, tapi justru membuat dia jauh dari Allah, sejatinya itulah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau dikatakan ujian hidupnya banyak, tidak ada yang mengalahkan banyaknya ujian hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak akan pernah mengatakan Rasulullah kena azab, tidak. Tapi kita mengatakan Rasulullah SAW mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala melalui ujian-ujian di dalam hidupnya. Maka kalau kejadian itu menimpa diri kita, langsung kita katakan ini adalah teguran dari Allah supaya saya semakin dekat dengan Allah. Tidak adalah satu yang menimpamu, tidak adalah satu yang menghalangi rezekimu kecuali daripada kesalahan-kesalahan, daripada dosa. Maka yang perlu kita maksimalkan adalah pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kita bertanya kenapa ditunda, kenapa cepat. Ini hak prerogatifnya Allah. Tugas kita cuma bertaubat. Masya Allah, terima kasih banyak Sama-sama, Ustaz Bang Fadli. Syam. Kita lanjut lagi jamaah. Ada orang nih katanya kena musibah, datangnya mendadak banget setelah dia berbuat dosa. Pertanyaannya, Bu, Ibu, ini bentuk murkanya Allah apa sayangnya Allah? Murkanya Allah apa sayangnya Allah? Sayangnya Allah. Yakin? Yakin Bu? Biar dia nggak terlalu jauh tersesat gitu Bu ya. Coba kita tanya guru kita Habib Nabil. Mohon izin dijawab Bib. Tepuk tangan buat Habib Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Izin Ustadzuna Maulana dan juga Ustadzuna Syam, Mas Fadli dan juga ibu-ibu sekalian yang ada di studio dan juga para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada, anak-anakku sekalian, para pemuda-pemudi remaja. Tadi ditanyakan sebelumnya, bahkan Ustadzuna Syam sudah menyampaikan ya bagaimana ketika Allah menyegerakan azab. Tadi kata Ustadzuna Syam ya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dosanya sedikit tapi kok cobaannya berat. Nah, jadi saya ingin berikan contoh. Tadi pertanyaannya adalah apakah kalau misalnya tegurannya segera berarti Allah sayang atau Allah murka, gitu ya. Kalau kita punya anak, ibu-ibu sekalian, ya, kita sayang sama anak kita. Kalau anak itu melakukan sesuatu yang berbahaya, itu segera kita tegur atau kita biarin. Anak kita mau megang listrik, tangannya, apa yang kita lakukan? Langsung kita stop, gitu kan. Nah, itu satu contoh ketika Allah mencintai seorang hamba. Maka Allah Subhanahu wa taala menyegerakan untuk memperingatkan hamba tadi. Kita berikan contoh manusia paling mulia. Orang yang paling sedikit dosanya dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lihat orang yang paling sedikit dosanya itu malah paling banyak cobaannya. Ya. Dari sejak istri yang dicintainya meninggal. Anaknya ingin punya anak laki-laki berkali-kali. Qasim, Abdullah, Ibrahim meninggal semua. Bahkan dari kecil orang tuanya sudah nggak ada. Kakeknya meninggal dan seterusnya, diusir. Ya, kemudian berperang, diperangi, ya, dilempari batu dan seterusnya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan ini adalah maulidnya beliau. Jadi menunjukkan kepada kita makin dekat sama Allah, itu makin cepat sama Allah diberikan teguran. Dalam satu hadis sahih, kaum muslimat, anak-anakku sekalian yang saya cintai, dikatakan Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ahabba Allahu qauman ibtalah. Kalau Allah Subhanahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Allah itu mencintai seseorang atau sekelompok orang, itu diberikan cobaan sama Allah Subhanahu wa taala. Fa in radiya falahu ridha. Kalau dia ridha dengan cobaan itu, dia bersabar, maka Allah pun ridha sama dia. Fa in sakhita fa alaihi sukhut. Kalau dia marah, dia benci, dia tidak terima sama Allah, maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita dicintai sama Allah, itu maka Allah segerakan cobaan kita ketika kita di dunia. Kita lihat misalnya Nabi Adam alaihissalam, ya. Dosanya apa? Dosanya makan buah. Satu kali, apa akibatnya? Dilemparkan ke dunia dari surga. Nabi Yunus alaihissalam, dosanya apa? Dosanya nggak berdakwah, gitu ya. Ketika nggak berdakwah, nggak mau berdakwah gitu, karena kaumnya terus menerus mencela, mencaci maki, nggak kuat. Keluar dari negeri itu sama Allah, disuruh telan sama ikan nun, ya. Itu orang-orang yang dekat sama Allah. Nah, tapi kalau orang itu jauh sama Allah Subhanahu wa taala, Bib, saya ini kok ada ini orang tetangga saya nggak pernah sholat, korupsi, segala macam, tapi kok dibiarin aja. Itu namanya istidraj dari Allah. Malah kita ngeri kalau diberikan kayak begitu, ya. Dalam Quran dikatakan hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Sampai ketika mereka itu diberikan kenikmatan, berpesta pora, menikmati, tiba-tiba datang azab Allah itu seketika, maka mereka pun putus asa, nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi kalau kita disegerakan tegurannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan cobaan, sepanjang kita terus bertakwa kepada Allah, berusaha, maka itu menunjukkan Allah sayang sama kita. Dan jangan pernah kita putus asa dengan rahmat Allah, betapapun banyaknya dosa kita, ya. Dikatakan di dalam Quran, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, ya. Jadi Ustaz Maulana, Mas Fadli, itu dikatakan, wahai hambaku yang sudah terlalu banyak dosanya itu, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Berarti kayak kain putih ya, gampang kelihatan kotorannya. Iya. Saya tuh kan gak enak banget kalau pakai peci putih, tahu? Kenapa itu? Terlalu cepat kelihatan ada bekas. Kan masalahnya kita dibedakin, tertok pecinya putih, ada bedaknya. Tapi ini dia relate banget sama kehidupan kita. Kadang-kadang kita banyak suka ngiri sama orang kaya ya Bu ya. Ngiri gak Bu? Ngiri gak Bu?
Tapi ternyata nggak semua orang kaya masuk surga, Bu. Ya, kok bisa? Ya iyalah, kalau dia ternyata kayaknya istidrat kata Habib, sengaja diuji sama Allah. Itu namanya karun. Korun. Contohnya Nanti korun. kita lanjutin lagi di pembahasan kita mengenai tema kita pagi hari ini. Apa Ustaz temanya? Apa benar teguran Allah bisa datang cepat? 1, 2, 3. Apa benar teguran Allah bisa datang cepat? Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Ibu-ibu dari Majalengka berdiri semua Coba. dong. Ibu-ibu Majalengka berdiri dulu semuanya. Ya, Kita termasuk yang di, semangat termasuk hari yang di ini. rumah yang di berdiri. rumah juga biar nggak ngantuk. Yuk Berdiri, sama-sama yuk. kita senam dulu sebentar. Senam dulu. Ayo semuanya. Bareng-bareng tangan di depan. Tangan di Ayo. depan. Tapi ingat ya, dibuka ya. Oke. 1, 2, 3. Sehat, sehat, sehat. Kuat, kuat, kuat. Panjang umur. Alhamdulillah. Saya lagi urut ajur berdiri. Ya, 1, 2, mulai. Sehat, sehat, sehat. Kuat, kuat, kuat. Panjang umur. Alhamdulillah. Senang Bu, senang kan sekarang Bu? Silakan duduk. Silakan duduk kembali. Mana tepuk tangannya? Buat semuanya yo. Yang di rumah juga semangat. Ustadz Maulana kita lanjut. Iya. Jamaah. Yeah. Masih di tema kita pagi hari ini apa Iya, temanya buat Ustadz? yang baru bergabung, Iya. kita lagi membahas tema tentang apakah benar teguran Allah bisa datang cepat. Nah, ini Masya Allah luar biasa buat jamaah Islam itu dan di rumah, yang di studio juga. Sebelum lanjut kita lihat lagi sebuah video tayangan nih tentang musibah gempa yang terjadi di NTT. Ini dia tayangannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi saya lagi bingung Ustadz. Saya lagi merhatiin beberapa tempat yang boleh dibilang tempat itu juga baik. Itu tapi kok kena juga ya namanya kena bencana ya Ustadz ya? Pernah kejadian di zaman Nabi Musa alaihissalam, kalimat itu diungkapkan oleh Nabi Musa kepada Allah. Ya Allah, kenapa kalau ada musibah yang jahat, ya, maaf yang berdosa, kenapa termasuk yang baik-baik kena juga? Tiba-tiba Nabi Musa tertidur. Ketika tertidur ada semut yang gigit. Bangun-bangun Nabi Musa dibunuh semut-semut. Kata Allah, Nabi Musa berapa semut yang gigit? 1, kenapa kau bunuh semua? Oh, iya juga Tegurnya langsung. ya. Ini Masya Allah. Nah ini berkaitan sama pertanyaan kita nih Ustadz Ya. nih. Ini katanya kan kayak musibah gitu kan, bencana itu. Katanya bentuk teguran ditujukan pada orang-orang zolim. Tapi orang-orang yang baik, yang soleh, ada juga kena teguran tadi. Yang kebakaran lah rumahnya, yang apalah macam-macam lah Ustadz. Nah ini kenapa Ustadz? Apakah mungkin orang baik juga kena efek teguran dari Allah karena mungkin mendiamkan orang-orang yang jahat? Atau bagaimana? Mohon izin menjelaskannya. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Baik, kita lanjut aja, izin Habib dan Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Saya mau nanya dulu, yang ikut ujian yang masuk sekolah atau yang tidak sekolah? Yang di sekolah itu ikut ujian atau yang tidak sekolah ikut ujian? Yang mau naik kelas ikut ulangan atau yang tidak naik kelas? Yang mau naik kelas, yang kelas kelas apa deh, kelas 9 ya? Kelas SMP. Kelas 6 SD yang ikut ujian akhir nasional atau yang kelas 5 SD? Kelas 6. Apa maksudnya di sini? Apa maksudnya? Ribut sendiri saya. Karena sekarang ada kelas 9, kelas 12. Dulu kita satu SMP, dua SMP. SMA nggak ribet. Iya, dulu lebih ribet lagi kita. Apa itu? Cau 1, cau 2, cau 3. Buat kita semuanya, mohon maaf tanpa menggurui. Jangan pernah berburuk sangka sama Allah. Kenapa orang beriman kena? Karena dia beriman. Untuk apa? Diuji keimanannya. Kenapa aku diuji ya Allah? Karena kamu dicintai Allah. Ingat, Allah cinta hambanya dengan apa? Mengirimkan ujian. Ujian yang terbesar siapa? Para nabi. Para nabi. Ada nabi yang maaf digergaji, yang dipenggal,
yang sakit semua, aduh, macam-macam. Jadi jangan pernah merasa kita aduh gimana ya, kenapa ya. Jangan pernah berkata limaza. Kenapa? Nggak boleh. Bu. Yang disuruh tenang, dengar ceramah siapa? Yang lagi syuting. Yang di rumah mungkin lagi baring-baring sambil nonton. Sambil nyapu nonton. Ibu. Karena ibu lagi masuk TV. Betul tidak? Coba yang tidak masuk TV itu berkeliaran ke toilet lagi, jalan lagi. Yang ini dia. Ada yang masak tuh, ada yang nyuapin anaknya tuh. Ini ngapain? Karena mana ibu dada-dada lagi. Nggak boleh main HP karena lagi syuting. Yang di rumah lah main HP dia. Sambil baring-baring, ibu di sini. Baik, maaf, ada 4. Kenapa orang-orang yang baik kena juga? 1, karena ujian keimanan. 2, karena cintanya Allah. 3, untuk menggugurkan dosanya. 4, untuk menaikkan derajatnya. Ini semua 4-empatnya baik tidak? Baik. Saya itu selalu tegur anakku. Naura, Aira, Anwar, Masita. Saya tegur. Saya perhatiin, sudah salat. Udah salat. Tadi tidur jam berapa? Jangan-jangan kau belum salat. Saya tegur. Tapi anak tetangga saya tidak bertanya. Kau sudah salat? Enggak. Kebetulan juga non muslim lagi. Oh, iya. Tetangga Ustadz kan? Iya, tetangga saya kan non muslim. Gak mungkin saya tanya cucunya. Jadi mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Jangan pernah merasa kita terzolimi. Enggak. Itu bukti sayangnya Allah kepada kita. Ibu senang gak disayang? Bu, yang paling berat itu kalau kita sudah tidak ditegur sama Allah. Didiemin. Bu, ibu kalau ibu marah-marah sama anak itu tanda cinta. Tanda cinta. Tapi kalau ibu sudah gini, itu enggak lagi tuh. Terserah. Makasih banyak ya Bu, udah jauh-jauh datang dari Majalengka ke sini. Kenapa? Bahkan ibu beli kudung baru. Tahu, masih ada bau pabriknya. Ini baru semua loh ini. Belum sempat disetrika kan? Tadi belinya di mana Bu? Ada yang beli di Eropa katanya tadi. Di Eropa, jangan bohong Bu. Nggak boleh berbohong. Memang ibu beli di Eropa? Di rumah. Tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu. Jadi kenapa Allah menguji hambanya? Karena 4 tadi. Apa Bu? Iman, cinta, angkat derajatnya, diampuni dosanya. 1, 2, 3. Kenapa? Karena iman, derajat, hapus dosa, cinta. Oh, Coba Masya Allah. mau pakai gerakan? Mau boleh. 1, 2, 3. Diangkat derajat, keimanan, Cinta. bukan cinta terakhir. Oh, cinta terakhir. Bu, keimanan, diangkat derajat, penghapus dosa, cinta. Oh, Allah. Sarang heo dong gitu terakhirnya. Kita lanjut dulu nih. Waktu saya ke Korea, saya kan tanya, kenapa orang Korea begini? Kenapa itu? Karena dia katanya nggak mau begini. Oh, sebentar. Ini kita mau lanjut. Tadi kan Bapak ngomongin masalah teguran dari Allah. Saya mau tanya dulu, ibu-ibu, pernah nggak dapat teguran dari Allah? Ada ciri-cirinya nggak sih, Bu? Coba, ibu pernah ditegur sama Allah? Tahu nggak ciri-cirinya apa? Bener. Ciri-cirinya ditegur sama Allah. Ibu ditegur Allah. Sakit. Sebelahnya? Pasti kalau udah sakit satu semuanya sakit semuanya. Semua sakit pasti. Ditegur Allah lewat apa Bu? Coba. tepuk tangan. Pinter. Coba, tapi kita cari tahu dulu dari guru kita. Lebih bagus saya tanya. Nabil aja. Iya. Bib, izin Bib. Tapi boleh tahu Bib.
Kira-kira Habib Nabil pernah ditegur Allah nggak? Oh iya, jangan ditanya sekarang, nggak enak. Bib, izin. Kalau misalnya ciri-ciri kita itu dapat teguran dari Allah, apa sih Bib? Izin Bib penjelasannya. Tepuk tangan buat Habib Nabil. Tadi kita menyaksikan Ustaz Maulana asik ya Bu ya. Yang di rumah juga asik ya, semangat jadinya. Nggak ngantuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi tadi pertanyaannya, bagaimana sih sebetulnya ciri-ciri kalau kita sedang ditegur sama Allah Subhanahu wa taala? Tadi dibilang sakit, dapat cobaan dan sebagainya. Apakah itu ciri-ciri teguran Allah? Kita nggak bisa membedakan antara teguran atau persekot dari Allah. Ya. Ada orang sakit itu ditegur sama Allah, tapi ada orang sakit itu persekot dari Allah karena dosanya sudah keterlaluan, kasih sakit nanti akhirnya di akhirat. Lalu bagaimana para ulama membedakan tentang ciri-ciri orang yang diberikan teguran sama Allah? Ada 4 tingkat teguran di antara para ulama menyampaikan seperti itu. Yang pertama apa? Kata para ulama, yang pertama adalah ketika hati itu dikasih gelisah, dikasih resah. Itu teguran paling ringan dari Allah. Misalnya apa? Ketika kita nunda sholat. Ketika kita nunda baca Al-Quran. Ketika nunda berzikir, nunda sedekah. Itu berasa hati kita tuh gelisah. Kok kayaknya nggak tenang gitu. Ada yang belum dikerjakan. Itu tanda bahwa Allah sayang sama kita. Ya. Di dalam Quran dikatakan, alladzina tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang tenang tentramnya itu kalau dia mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah hatinya menjadi tentram. Mafhum mukhalafahnya secara fikih, orang yang jauh dari zikir kepada Allah, hatinya tidak akan tenang, tidak akan tentram. Ya. Derajat kedua, kalau ini orang terus menerus dan sebagainya, maka Allah kasih teguran yang lebih keras. Yaitu apa? Diberikan kehidupan yang berat, yang sempit, stres, masalah terus menerus. Itu teguran tingkat berikutnya, kata para ulama. Di dalam Quran dikatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Ya. Dan orang-orang yang أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, dia berpaling dari berzikir, mengingat aku, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa taala, maka aku berikan kepada dia atau khusus untuk dia kehidupan yang berat, kehidupan yang sempit gitu ya. Nah, kita sekalian sering kali merasakan, oh ini Bib saya ini kenapa kehidupan bisa jadi itu karena dosa kita bertumpuk dan Allah sayang sama kita mau dibersihin. Caranya bagaimana? Caranya dikasih cobaan, dikasih ujian yang berat supaya apa? Supaya bersih kembali, supaya kita kembali sama Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah nerima kita, ya. Yang ketiga kata para ulama adalah kalau sudah dosa itu sudah berlebihan, tingkat yang berlebih, itu dia mulai kemudian akhirnya naudzubillah dia mulai tidak nyaman dengan ibadah, mulai nikmat dengan maksiat, ya. Di dalam hadis kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Turmudi, ya Imam Ibnu Majah, idza aznabal 'abd nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Kalau seorang hamba itu berbuat dosa, sama Allah cuma dikasih satu titik hitam di hatinya. Fa in taba wastaghfara saqul alaihi. Kalau dia segera taubat, dia istighfar kepada Allah, maka langsung dihapus titik hitam itu sama Allah Subhanahu wa taala. Fa in zada fazadat. Kalau dia bertambah lagi dosa, tambah lagi titiknya terus begitu sampai akhirnya ada yang hatinya itu sudah hitam legam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak, tapi aran, dosa mereka itu sudah nutup hatinya sehingga akhirnya nikmat maksiat, tidak suka dengan taat. Nah, tingkat terakhir kata para ulama, na'udzubillah itu na'udzubillah, kita berdoa kepada Allah jangan sampai kita terjadi seperti itu, yaitu kalau sudah Allah nggak peduli sama kita, ya. Itu kalau sudah seperti itu na'udzubillah, ya, kita berlindung kepada Allah, dicuekin sama Allah. Kamu mau kayak apa silakan, terserah. Ya, di dalam hadis dikatakan asy'atha akhbara yamuddu yadayhi ila sama, ya rab famat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Ada orang-orang yang berdoa sama Allah, asy'atha akhbara, dia sudah penuh dengan keringat, penuh dengan debu. Yamuddu yadayhi ila sama, dia angkat tangannya ke langit, ya Allah saya minta ya Allah, tapi makanannya haram, pakaiannya haram, dibesarkan dari yang haram.
Fa'amma yustajabu lah. Bagaimana Allah mau kabulkan doanya? Nah, jadi kaum muslimat dan juga anak-anakku sekalian, para remaja, para pemuda, yuk kita kenali ciri-ciri itu. Dari sejak resah, gelisah, itu teguran yang paling ringan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali. Lalu kemudian diberikan kehidupan yang berat, yang sempit, banyak masalah, stres. Itu sudah tingkat kedua. Lalu yang ketiga, mulai naudzubillah, kita mulai meninggalkan ibadah, meninggalkan taat sama Allah. Bahkan nikmat dengan maksiat, itu berarti sudah semakin jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah kalau kita sudah dilupakan sama Allah, gitu ya. Allah sudah nggak peduli lagi. Kamu mau seperti apa? Minta pun tidak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan mengenali ciri-ciri itu, kita semua menjadi tahu dan menjadi waspada. Kita berada, Mas Fadli, berada pada tingkat apa? Betul, jadi Ustadz Maulana kita harus mengenali, oh ini kita baru tingkat 1, alhamdulillah. Segera kembali. Ya, makanya saya pernah nangis. Iya, kenapa itu? Saya lihat kakinya Abi waktu itu ya. Iya. Sampai sakit, tapi beliau tetap ceramah. Masya Saya Allah. bilang, Tapi "Ya kan nggak Allah." ada di dalam teguran. Tadi ibu itu bilang sakit, tadi Habib 4 nggak ada. Ada dong. Ada ya? Menunda, kesempitan, kemudian jauh, kemudian tidak ditegur. Ini Masya Allah. Tadi Iya. Betul. Makasih banyak Habib. Sama-sama, Nanti buat Mas jamaah Habib. Islam itu yang ada di rumah nih. Kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Mengenai tema kita pagi hari ini apa Ustaz? Apa benar teguran Allah bisa datang cepat? Masya Allah. 1, 2, 3. Apakah benar teguran Allah bisa datang cepat? Yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Majalengka. 1, 2, 3. Semangat. Berdiri lagi. Berdiri lagi dong. Berdiri Berdiri semua. lagi. Berdiri lagi Tempatnya semua di ibu-ibu. rumah. Ayo. Kita harus semangat pagi-pagi. Kita senam lagi di rumah juga berdiri 1, sama-sama. 2, 3. Sehat, sehat, sehat. Kuat, kuat, kuat. Panjang umur. Alhamdulillah. Silakan duduk, Bu. Boleh duduk lagi. Terima kasih banyak. Tepuk tangan lagi sekali lagi buat semuanya. Masih di tema kita pagi hari yang luar biasa. Apa temanya Ustaz? Apa benar teguran Allah bisa datang cepat? Ada kanya ya? Apa adakahnya nggak apa-apa. Bisa dikit doang. Ini Masya Allah. Nah ini sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang sudah minta maaf. Tapi kok masih marah? Kenapa ya? Coba ini di tayangannya nih. Ini kenapa ini Bib? Masih banyak banget orang zaman sekarang yang begini. Dia nggak tahu sosial media Abi itu. sambil berkaca-kaca. Ya Allah. Iya. Kasihan tuh orang nyari rezeki ya Bib ya. Nggak tega kalau misalnya orang lemah diperlakukan seperti itu tuh Masya Allah. Nanti di akhirat seperti apa balasannya? Iya, karena zaman sekarang gitu Ustadz. Siapa yang kuat, siapa yang hebat, dia ngerasa arogan dirinya. Bisa saya ngomong? Kenapa? Boleh dikit? Buat semuanya, hati-hati. Kalau orang lemah dizolimi, kalau dia mengadunya sama Allah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini mau jadi pertanyaan aja deh buat Habib, Bib. Kalau Izin. ngadunya sama polisi, ditangkap. Tangkap dia. Tapi kalau mengadunya sama Allah, Iya, boleh gak saya nanya sama Habib? Oh, Iya, boleh. saya nanya sama Habib dulu ya. Bib, izin, Bib. Ya, baik. Ini apakah sifat arogan dan merasa tinggi ini juga bentuk teguran dari Allah? Sehingga mudah sekali merasa orang lain tuh lebih rendah dari dirinya. iya, betul. Mohon izin penjelasannya, Bib. Tepuk tangan buat Habib Nabil. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa, baik yang di studio maupun juga di rumah, anak-anakku sekalian, para pemuda, para remaja. Jadi saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kita sekalian ya, bahwa kesombongan, arogan, merasa lebih, merasa hebat, merasa kuat itu bukan sifat orang beriman, gitu ya. Perlu diketahui oleh kita semuanya, bukan 1-2 orang yang kita tunjuk, kita semuanya. Dosa pertama seorang hamba kepada Allah adalah sombong. Itu dilakukan oleh iblis la'natullah alaih. Suruh sujud sama Adam, dia tidak mau. Ketika ditanya, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari dia. Dia itu cuma dari tanah, saya dari api.
gara-gara itu dilaknat sama Allah sampai hari kiamat. Itu karena kesombongan. Jadi jangan sekali-kali, saya ingatkan diri saya dan kita semua, jangan sekali-kali kita merasa sombong, itu dosa besar. Ya. Lalu yang kedua, mungkin pertanyaannya, kenapa sih kita nggak boleh sombong? Karena sombong itu hanya boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan, al-izzu izari wal kibriya'u ridai. Itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang namanya kemuliaan itu adalah pakaianku, kata Allah. Merasa mulia itu adalah pakaianku, kata Allah. Wal kibriya'u ridai, dan kesombongan itu selendangku. Tidak ada seorang pun yang memakai itu akan aku benamkan di dalam neraka jahanam. Jadi jangan sampai kita merasa sombong. Nah lalu kalau kita merasa sombong itu apa akibatnya? Di dalam Quran dikatakan, innalladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha. Orang-orang yang mendustakan ayat kami lalu bersikap sombong, kata Allah terhadap ayat kami, la tufattahu lahum abwabus sama'. Tidak akan pernah dibukakan pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan tidak akan bisa masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai onta bisa masuk ke lubang jarum. Ngeri sekali, ya. Nah, sampai Nabi Muhammad SAW ketika menafsirkan ayat ini di dalam riwayat Muslim dikatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah minal kibr. Gak akan bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Nah, anak-anakku sekalian, kaum remaja, para pemuda, dan bapak ibu sekalian yang saya cintai karena Allah. Apa saja sih sombong-sombong itu, jenis-jenisnya? Yang pertama adalah orang sombong karena dia merasa ibadah, merasa banyak amalnya, merasa soleh. Seperti siapa? Seperti iblis tadi. Ya, Allah ingatkan dalam Quran, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan pernah kalian merasa suci. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa, hatinya gitu maksudnya. Jadi jangan sombongin ibadah kita, ya, atau apa namanya banyaknya amal kita. Yang kedua adalah sombong dari sisi ilmu, ya. Ilmu apa? Ilmu agama bisa, ya, ilmu pengetahuan juga bisa. Ilmu agama, contoh di dalam Quran. Ada seorang ulama namanya, seorang alim Bani Israel namanya Bal'am bin Ba'ura. Alim, luar biasa, ya, ahli ilmu agama, tapi kemudian sama Allah dimasukkan ke neraka. Kenapa? Kata Allah, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau Allah inginkan dia, Allah angkat dia dengan ilmu agamanya. Walakin akhlada ilal ard. Tapi karena dia sombong, maka Allah, dia lebih senang ke dunia. Maksudnya turun ke bumi. Hina, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'a apa namanya hawa, lalu dia ngikuti hawa nafsunya. Famataluhu kamatalil kalb. Ulama yang seperti itu seperti anjing, kata Allah. Ya, intahmil alaihi yalhad au tatruku yalhad. Kalau kamu halau dia, kamu ingetin dia, dia julurkan lidahnya. Kalau kamu biarin, dia tetap julurkan lidahnya juga. Naudzubillah, naudzubillah. Ada lagi intelektual, sombong. Contohnya apa? Samiri dalam Quran. Bahkan sampai emas itu dia bikin jadi patung sapi disuruh disembah. Ilmu membuat orang jadi sombong. Ada lagi sombong karena harta. Tadi disebutkan Korun contohnya. Akhirnya apa? Dibenamkan sama Allah dengan seluruh hartanya ke dalam bumi gitu ya. Karena kesombongannya dengan harta. Ada lagi sombong karena apa? Sombong karena apa namanya? Tingkah laku, pergaulan gitu ya. Contohnya siapa? Antara Habil dengan Qabil ya. Habil yang baik, Qabil yang sombong. Akhirnya kemudian saudaranya sendiri dibunuh sama dia gitu karena ingin rebutan perempuan gitu ya. Akhirnya kemudian sama Allah Subhanahu wa taala dibikin celaka. Nah, semua jenis itu Ustadz Maulana dan juga Mas Fadli itu berbahaya buat kita. Jadi sombong itu dalam bentuk apapun nggak boleh. Itu intinya itu. Terlalu berkuasa jadi Firaun. Jadi Firaun. Makasih banyak Habib. Merasa Sama-sama. sehat jadi sombong. Iya. Untung gigi saya hilang sakit. Iya, tepuk tangan dong buat Habib Nabil, Masya Allah. Kita lanjut lagi Ustadz Syam. Izin Ustadz Syam, nih. Siapa? Kadang-kadang kita juga tahu nih, Allah itu kasih teguran sama sesuatu yang kita banggakan. Contoh, kendaraan, Ya. tabrakan. Subhanallah. Duitnya hilang. Subhanallah, Ya kan naudzubillah. tokonya kebakaran. Nah ini Naudzubillah. mohon izin penjelasannya kenapa bisa seperti ini. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tapi guru Ustadz Maulana, Habib Nabil Al-Musawwa, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Allah itu Esa, Allahus samad. Cuma Allah lah tempat bergantung. Makanya kalau ada yang bergantung pada uangnya, uangnya yang diuji. Kalau ada yang bergantung pada jabatannya, diuji dengan jabatannya. Kalau ada yang bergantung pada kesehatannya, kesehatannya yang diuji. Kalau ada yang orang yang menuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dia tuhankan sehatnya, dia tuhankan uangnya, dia tuhankan jabatannya, maka di situ dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita bersandar selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita mengandalkan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah, faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Manusia sesempurna Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saja itu bertawakal ala Allah, bersandarnya kepada Allah, mewakilkan semuanya kepada Allah. Apalagi kita manusia yang penuh dengan kekurangan. Apa yang mau kita banggakan? Jabatan, ada yang lebih tinggi jabatannya. Apalagi uang, ada yang lebih tinggi daripada keuangan kita. Apa yang kita banggakan? Ibadah. Tadi disebutkan Azazil lebih banyak ibadahnya. Kita lanjutkan setelah Indonesia Raya. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi bandung itu. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jamaah, Yeay. mudah-mudahan negeri kita tercinta senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. dari segala musibah, afat, bencana, azab dan sebagainya. Ada orang yang membanggakan ibadahnya, tidak bisa kita membanggakan ibadah. Ada Azazil iblis yang semua ibadah sudah dia lakukan. Kita ambil contoh ibu-ibu. Ada dua ibu berangkat ke masjid. Yang satu rumahnya 100 meter dari masjid, yang satu 50 meter dari masjid. Yang mana yang lebih banyak pahalanya? Yang 100 meter atau apa? 100. Yang 100 meter. Tapi yang 100 meter dari masjid pakai motor, yang 50 meter pakai jalan kaki. Yang mana lebih banyak pahalanya? Yang jalan. Tidak bisa kita banggakan daripada sesuatu karena di balik itu kita tidak tahu, subhanallah. Maka jangan pernah membanggakan sesuatu sehingga engkau diuji dengan Allah daripada hal tersebut. Para salafus saleh itu di bawah tingkatannya para nabi itu kan waliullah. Kalau para nabi itu maksum, apalagi Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di bawah tingkatannya adalah para waliullah, para auliaullah. Bagaimana mereka memaknai teguran dari Allah? Suatu ketika ada orang soleh sedang melihat anak muda yang minta-minta. Lalu lewat depan anak muda itu, dalam hatinya mengatakan, masih muda kok minta-minta.
hina sekali. Lewat dalam hatinya. Pulang ke rumahnya tengah malam sebagaimana kebiasaannya bangun sholat tahajud. Pas rakaat pertama gak khusyuk, rakaat kedua gak khusyuk, rakaat ketiga gak khusyuk. Langsung sadar, dosa apa yang saya lakukan ini? Ini teguran apa dari Allah untuk saya ini? Bermimpi dalam tidurnya ketika selesai langsung melihat anak muda yang dia tegur tadi dengan hatinya. Engkau tidak bisa menilai orang lain. Lintasan hati tidak berdosa, tapi itu sudah cukup untuk membuat kita tidak khusyuk dalam ibadah. Kalau udah terucap baru jadi dosa. Jadi dosa. Ini Masya Allah luar Makanya biasa. ada namanya pembunuh berdarah dingin. Apa tuh Ustaz? Dia membunuh tapi nggak ngerasa-ngerasa. Nggak Oh, ngerasa. subhanallah, itu teguran dari Bahaya. Allah. Terima kasih banyak Siapa Ustaz sama Syam. Bang Fadli? Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Waktu yang kita membacakan sosial media, pertanyaan dari jamaah yang di rumah. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, langsung aja kita bacakan pertanyaan dari sosial media. Oh, ini ada di belakang. Menafkahi selingkuhan dan anak haramnya, sedangkan istri sah dan anak kandungnya nggak ngasih uang nafkah aja pelit. Dan perhitungan sekali Ustadz. Mohon solusinya Ustadz buat istri sah. Apa yang harus dilakukan? Terima kasih Ustadz. Ada lagi? Assalamualaikum Ustadz, tanya dong Ustadz, izin bertanya. Oh sama, dia juga ini. Sekali pertanyaan. Apa dibacain tiga. aja? Gak usah Pak, buang-buang waktu. Yuk silakan Bapak jawab. Tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Jamaah! Yeay. Oh jamaah! Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Buat semuanya jamaah dimanapun berada. Mohon maaf ya. Dengerin dulu. Dengerin Bu. Bu, dengerin. Ada lagunya Romai Rama kan? Ada lagunya Romai Rama kan? Tahu nggak lagunya Bu? Kenapa yang enak-enak itu diharamkan? Kenapa yang itu Ini jawabannya. Lagu juga. Nah. Itu namanya jebakan. Jebakan setan. Bu, jebakan. Mohon maaf Bu, saya mau nanya, ke masjid pakai tiket? Enggak kan? Di tempat maksiat? Berarti Bu pernah ke sana? Itu namanya jebakan pertanyaan. Bu, puasa pakai ongkos? Berdosa? Pakai ongkos. Main judi pakai? Berarti Ibu. Jadi sesuatu yang menggelisahkan. Dosa itu menggelisahkan. Tidak mau ketahuan. Makanya dosa itu disebut ekor. Ekor kan disembunyiin. Bu. Ekor kan disembunyiin. Makanya hati-hati kepada orang-orang yang merasa dalam artian, lah kenapa ya ada suamiku begini. Makanya sebaiknya istri yang baik, yang pertama komunikasi. Komunikasilah kepada pasangannya. Kenapa, siapa, mengapa. Jangan kepada Allah, tapi kepada siapa Bu? Suaminya. Lalu introspeksi diri. Apa penyebabnya suamiku justru selingkuh? Mungkin karena saya jarang dandan. Mungkin karena saya pakai daster mulu. Mungkin karena suami ngajakin pergi ke pesta, aku selalu nolak. Sehingga suami saya itu kalau mau berangkat, dia harus ada yang temenin. Keluar kota harus yang temenin. Saya selalu males-malesan. Sehingga dia mencari orang lain untuk menemenin. Jadi jangan biarkan peluang suami curhat kepada orang lain. Makanya kepada wanita dimanapun berada, kalau suami curhat dengerin. Karena suami itu butuh teman ngobrol. Kalau ibu tidak temenin, maka cari teman ngobrol yang lain. Mau? Makanya temenin. Komunikasi dulu apa penyebabnya. Mah, saya mau pergi ke ke Surabaya. Mau ikut nggak? Enggak. Ikut aja. Mau. Perlihatkan kegembiraan. Betul tidak? Yang kedua,
ingetin suami, mungkin dia lagi hilap, tapi 2 tahun hilapnya. Berarti doyan. Yang ketiga, kalau memang urusan nafkah belum terpenuhi, ada baiknya ibu selamatkan pasangan. Saya ulangi, selamatkan pasangan ibu, selamatkan suami ibu. Dengan cara apa menyelamatkannya? Dengan cara selamatkan kalau memang beliau tidak menafkahi, ambil uangnya, selamatkan uangnya untuk melaksanakan kewajiban. Saya ulangi, ambil uang, bukan nyuri ya. Ambil apa Bu? Ambil uangnya untuk menyelamatkan, untuk memenuhi kewajiban. Kayak apa? Dia nggak kasih uang beras, ambil aja sesuai harga beras. Harga beras berapa Bu? Sekarungnya 200, 300. Yang 300 aja, jangan 3 juta. Mana ada beras 3 juta. 300 aja Bu, ya Bu, sesuai beras. Uang sekolah anak mau bayaran buku, berapa? 200.000. 200.000 aja diambil, jangan 2 juta. Sekalian saya mau beli tas, nggak ada urusan itu. Terakhir, barulah kita, tahu nggak apa? Cari mediasi, orang ketiga untuk mengingatkan. Nah ini nih, ada yang akan mengingatkan kita nih, supaya kita segar, semangat, tidak loyo, bahkan banyak multivitaminnya. Mau tahu? Silakan Betari. Assalamualaikum Ibu. Ibu kok kelihatan lesu banget Bu. Ayo dong Bu, semangat, semangat. Waalaikumsalam. Tadi sebelum kesini saya beres-beres rumah dulu. Tapi baru sebentar aja udah kerasa banget capeknya. Aduh, tenang aja Bu. Aku punya solusinya. Renovit Gold, suplemen dengan kolaborasi 13 mineral dan 12 vitamin serta 4 zat aktif lainnya untuk memenuhi kebutuhan mineral dan vitamin untuk usia senja. Mengandung L-karnitin yang dapat memelihara metabolisme tubuh sehingga meningkatkan stamina, menjaga daya tahan tubuh biar nggak gampang sakit, dan mencegah obesitas. Ada manfaat lainnya nggak? Ada dong Bu, Renovit Gold juga mengandung beta-karoten dan lutein, dapat membantu menjaga kesehatan dan memelihara fungsi penglihatan mata dari paparan cahaya berlebih Bu, seperti sinar matahari, TV, handphone, juga mengandung ekstrak huperzin Bu, yang dapat meningkatkan fungsi daya ingat otak biar nggak cepat pikun. Renovit Gold mengandung gula nggak ya? Karena kalau di usia segini tuh kayak harus menjaga kesehatan Oh supaya iya. tidak kena diabetes. Nah, Ibu tenang aja, Renovit Gold tidak mengandung gula, jadi aman dikonsumsi Bu, dan sudah bersertifikasi halal Bu. Ibu cukup minum 1 kaplet setiap hari saja ya Bu. Nah, kalau untuk usia produktif seperti aku nih Bu, aku minum Renovit setiap hari, lengkap dengan 26 vitamin dan mineral untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Belinya di mana? Nah, Renovit dan Renovit Gold bisa dibeli di apotek terdekat atau di e-commerce. Nah, buat jamaah di rumah nih dan buat yang mau menjalankan ibadah umroh, jangan lupa beli Renovit Gold ya, agar badan tetap fit dan bugar. Renovit Gold dan Renovit siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Nah, jamaah jangan kemana-mana ya, setelah yang satu ini nih, kita akan kembali lagi membahas tema tentang apakah benar teguran Allah bisa datang cepat. Nah, tetap di Summit Indah ya jamaah. Jamaah-jamaah, alhamdulillah. Jangan lupa ya Bu. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih di tema kita pagi hari ini. Apakah benar teguran Allah bisa datang cepat? Sebelum lanjut, kita senam dulu biar semangat. Yang di rumah juga sama. Yuk, semuanya ayo. bahagia ya Bu. Tangannya diangkat Tuh, tinggi, dua, tuh. Yuk. tiga. Sehat, sehat, sehat. Kuat, kuat, kuat. Panjang umur. Alhamdulillah. Jadi badannya di gini, jadi Oh iya. keletek. Keretek. Iya. Stretching, Nih, stretching. Kita lanjut Bib. Nih Masya Allah pertanyaannya. Apakah benar nih ya. Kalau seandainya ada orang yang disakit hati karena dizolimi. Dizolimi. Doanya ini bisa mempercepat datangnya teguran dari Allah kepada orang-orang yang menzolimi dia. Masya Mohon izin penjelasannya Bib. Tepuk tangan buat Habib Nabil.
Izin Ustadzuna Maulana dan juga Ustadzuna Syam. Ibu-ibu di studio maupun juga Bapak Ibu sekalian, para penonton Islam itu indah. Dimanapun berada anak-anakku sekalian, para remaja dan pemuda-pemudi. Baik, jadi tadi ditanyakan kalau misalnya orang itu dizolimi. Apakah kemudian doanya mengakibatkan datangnya teguran itu cepat? Gitu ya. Jawabannya adalah benar. Itu ya, dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim di dalam sahih keduanya. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqu da'watal madlum fa innaha laisa bainahu wa bainallahi hijab." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian semua, waspadalah kalian semua, camkan oleh kalian semua, hati-hati terhadap doa orang yang teraniaya. Ya. Kenapa? Karena di antara dia dengan Allah, laisa bainahu wa bainallah hijab. Tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Dalam hadis lain, wa in kana kafiran, walaupun dia orang kafir. Kalau dia dizolimi, dia ngangkat tangan sama Allah, dia berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan dan dibalas seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu semua, kita semua yang ada di ruangan ini dan juga para pemirsa di rumah, jauhi oleh kita menzolimi orang lain. Kita lebih kuat, kita zolim. Kita lebih berkuasa, kita zalim. Kita lebih punya uang, kita zalim. Dan sebagainya, itu semua nanti dibalasnya seketika sama Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang menceritakan seorang cucu kesayangan Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW itu punya anak angkat, namanya Zaid bin Haritha. Sayang banget Nabi sama beliau itu, sampai dulu disebut Zaid bin Muhammad. Lalu turun ayat anak angkat gak boleh disebut dengan nama bapak angkat, dibilang Zaid bin Haritha. Punya anak, namanya Usamah. Usamah ini pernah dalam satu peperangan lihat orang menikam dari belakang orang Islam. Ya, habis itu dia sembunyi. Nanti kalau ada orang lengah lagi ditikam dari belakang, diperhatikan sama Usamah. Dikejar sama Usamah, lalu kemudian ketika akan dipenggal lehernya, orang itu berkata, la ilaha illallah. Gitu ya. Sama Usamah dipenggal. Ya. Lalu sampai berita itu kepada Nabi Muhammad SAW, kata Nabi Muhammad SAW, wahai Usamah, kenapa engkau berani membunuh orang yang mengucap la ilaha illallah? Ya Rasulullah, dia hanya pura-pura, kenapa enggak kamu belah dadanya? Ya. Setiap ketemu sama Usamah, Nabi nanya lagi, bagaimana kamu berhadapan dengan la ilaha illallah hari kiamat? Jadi zolim itu enggak boleh, hatta kita sama siapapun. Nah, di dalam Quran dikatakan ala la'natullah 'alal zalimin. Di dalam Quran dikatakan laknat Allah bagi orang yang zalim. Innahu la yuflihu zalimun. Ya, tidak akan sukses orang yang zalim. Bahkan orang zalim itu la hamim wala syafi'i yuta, enggak ada temannya, enggak ada yang bisa memberi pertolongan. Jauhi oleh kita Ustaz Maulana kita semuanya Ustaz Fadli dari sifat zalim. Makasih banyak Habib. Sami-sami ilmunya. Tepuk tangan buat Habib Nabil Kalau Musawa. dengar Habib Nabil ngomong lembut gitu ya. bahagia banget kalau ya. Ustaz Bola tuh teriak kuping sakit gitu katanya. Ya, enggak Ustaz, kalau Ustaz semangat ya. Beda karakternya. Tapi kalau Ustaz izin. Sam merdu ya. Izin dong nih, amalan apa yang harus dilakukan ya pada saat kita sadar kalau kita sedang kena teguran Allah, dan apa yang bisa menjadi penggugur dosa-dosa kita. Izin Ustaz Maulana. Tepuk tangan buat Ustaz Maulana. Izin Habib. Bu, nyapu tiap hari ya. Ngepel ya tiap hari. Terus pakai komoceng ya. Komoceng. Kalau udah lama pakai lap. Udah lap, naik tingkat lagi. Pakai air. Masih lagi pakai sabun. Masih susah lagi pakai apa Bu? Pisau. Kenapa Bu? Kenapa? Tergantung tingkat kotornya. Kalau perlu pakai apa Bu? Mesin. Saya masih ingat loh, di tegel di rumah itu pakai mesin, gituin, saking lamanya. Jadi artinya ada 5. Untuk apa? Amalan supaya penggugur. Mau? Yang pertama adalah usahakan taubat. Apa Bu? Taubat langsung. Jangan ditunda taubatnya. Taubat langsung. Apalagi yang kedua, bermuhasabah, introspeksi diri. Jangan cari kesalahan ke orang lain.
Saya ini berdosa karena mamaku tidak pernah negur saya. Salah dirimu. Jangan alihkan. Muhasabah itu introspeksi diri. Jangan alihkan ke orang. Jangan alihkan kemana-mana. Dirimu aja. Yang ketiga, mau tahu? Salat sunat taubat. Jadi yang pertama taubat dulu, habis itu muhasabah, habis itu salat sunat taubat. Setelah itu, mau tahu Bu? Sedekah. 1, 2, 3. Sedekah. Mau nggak diampuni dosanya? Mau. Sedekah. Sedekah. Karena ternyata sedekah itu menutupi kekurangan. Udah kurang, tutup. Masih kelihatan, tutup. Masih kelihatan, tutup. Masih kelihatan, tutup. Makanya dengan cara sedekah. Ibu mau sembuh? Sedekah sama dokter. Sedekah sama apotik. Betul tidak? Terakhir, mau tahu? Yang kelima adalah banyak-banyak bersabar dan ridho atas ketentuan Allah. Masya Gak usah nanya kenapa saya pendek. Ih, jangan. Biasanya keturunan kalau itu ya. Makasih banyak Ustadz Maulana. Masya Allah yuk. Semuanya kita angkat tangan kita. Sama-sama kita berdoa dipimpin Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah yang maha melindungi, lindungilah kami daripada menzalimi dan terzalimi ya Allah. Lindungilah kami daripada sesat dan menyesatkan ya Allah. Lindungilah kami daripada membodohi dan dibodohi ya Allah. Lindungilah kami daripada menzalimi dan dizalimi ya Allah. Lindungi pula harta kami, anak-anak kami, keturunan kami ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang selamat fid dunya wal akhirah. Anak saleh yang menghafal Al-Quran serta berakhlak Al-Quran. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, karuniakanlah kami rahmatmu ya Allah, sehingga mudah kami mengikuti Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal